Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Hadirnya Kementerian Investasi serta peleburan Kementerian Ristek dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memunculkan isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju di tahun 2021 ini. Kabarnya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah membicarakan hal tersebut. Siapa sajakah menteri yang bakal terdepak dari Kabinet Indonesia Maju di tahun 2021 ini? Ikutilah ulasannya di tayangan ini sampai selesai. Tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin menyebutkan bahwa Jokowi dalam waktu dekat ini akan melantik dua menteri tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ngabalin di akun Twitternya, seperti yang terlihat pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 kemarin. Namun, Ngabalin sendiri tidak mengetahui pasti apakah ada menteri baru lain yang juga bakal dilantik. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju ini juga dibenarkan oleh juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yakni Mas Duki Baitlawi. Menurut Mas Duki, Ma'ruf Amin disebut sudah diajak berdiskusi dengan Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet ini. Kalau terkait dengan soal apakah nanti ada reshuffle, tentu Wakil Presiden sudah diajak rembukan oleh Presiden, kata Mas Duki dalam konferensi pers secara daring pada hari Senin tanggal 12 April kemarin. Mas Duki menjawab pertanyaan wartawan terkait ada tidaknya reshuffle sehubungan dengan disetujuinya pembentukan Kementerian Investasi dan penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek. Meski begitu, Mas Duki tidak berbicara secara detail soal reshuffle kabinet ini. Mas Duki mengaku belum memperoleh kabar terkini soal reshuffle kabinet. Namun, Lembaga Indonesia Political Opinion atau yang disingkat IPO telah membuat survei soal menteri-menteri yang dianggap paling memuaskan. Ada juga menteri yang mengecewakan hingga dinilai paling layak untuk di-reshuffle. Hasil survei dipaparkan oleh Direktur Eksekutif IPO, yakni Deddy Kurniasyah. Survei sendiri dilakukan pada tanggal 10 Maret sampai awal April dengan melibatkan 1.200 responden. Pengambilan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling dengan sampling error 2,5% dengan tingkat akurasi data mencapai 97%. Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap sebagai menteri yang bekerja paling memuaskan. Berikut ini hasil survei persepsi publik mengenai kinerja pemerintahan yang dilakukan oleh Lembaga Indonesia Political Opinion. Kementerian paling populer diraih oleh Kementerian Sosial dengan nilai 73,1%. Nomor 2 diraih oleh Kementerian Dalam Negeri dengan nilai 64,8%. Nomor 3 Kementerian Pertahanan dengan nilai 58%. Nomor 4 diraih oleh Kementerian Keuangan dengan nilai 41%. Sedangkan nomor 5 diraih oleh Kementerian PUPR dengan nilai 37%. Sedangkan survei terhadap menteri paling populer diraih oleh Prabowo Subianto dengan nilai 56%. Urutan 2, Tito Karnavian 43%. Urutan 3, Sandiaga Uno 39%. Mahfud MD dengan 30% berada di urutan keempat. Dan urutan kelima, Sri Mulyani dengan nilai 29%. Sedangkan menteri dengan kinerja yang paling memuaskan diraih oleh Sri Mulyani dengan nilai 54,7%. Urutan 2 diduduki oleh Retno Marsudi dengan nilai 50%. Urutan 3, Tri Risma Harini dengan nilai 42%. Nomor 4, Tito Karnavian 39%. Sedangkan urutan 5 dicapai oleh Mahfud MD dengan nilai 34%. Sedangkan menteri yang dianggap paling tidak memuaskan, di urutan 1 terdapat nama Yasona Lawli dengan nilai 50%. Nomor 2, Ida Fauziah dengan nilai 45%. Nomor 3, Zainuddin Amali dengan nilai 40%. Nomor 4, Syahrul Yassin Limpo dengan nilai 33%. Nomor 5, Cahyokumolo dengan nilai 31%.
Terlepas dari hasil survei yang telah dirilis oleh Indonesia Political Opinion atau IPO, hal pengangkatan dan pemberhentian menteri dalam Kabinet Indonesia Maju di tahun 2021 ini adalah merupakan sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kita tunggu saja siapa yang bakal terdepak